Saya terus terang, saya mengharapkan Amerika di bawah Demokrat karena jauh lebih baik ya. Kita juga approach-nya lebih baik kepada embassy. Kalau Republikan udah agak susah sekali. Oh gitu ya Bu? Kalau mereka mau melakukan sesuatu, agak susah ditembus ya. Republican. Tapi kawan harus tetap punya Republican friends, okay? Karena itu selalu mereka lebih dekat dengan national security dan sebagainya, jadi masih bisa diajak discuss lah. Oke, tamu saya adalah, waduh saya suka banget. Beliau kalau bicara terutama tentang apa ya, politik di Amerika gitu, keren banget. Karena memang bidangnya itu. Ini beliau adalah pengajar, doktor juga di UI, Ibu Suzy Sudarman, sudah hadir di studio. Selamat datang Ibu, terima kasih udah hadir. Terima kasih Pak Helmi diundang nih. Nyari waktunya susah banget loh. Agak surprising juga. Agak surprise waktu di Ibu gini surprise, ya. Thank you loh Ibu. Saya waktu Ibu jadi komentator waktu debat pertama ya antara Trump Biden. Ya, wow saya bilang saya harus mengundang Ibu Suzy ini untuk jadi tamu saya. Thank you so much. Ibu memang apa ya, kalau melihat kemarin debat kemarin ya, Kamala Harris melawan Trump, kayaknya banyak yang mengatakan pollingnya Kamala lebih unggul untuk debat ya Bu. What do you think? She's a prosecutor, dia adalah attorney, dia adalah jaksa, mantan jaksa agung. Jadi dia memang sengaja menyusun briefnya itu agar dia go under the skin of Donald Trump. Jadi dijebak. Pertanyaan-pertanyaan yang bikin dia marah. Waktu dia sudah marah, dia nggak bisa lagi menyusun argumen-argumennya. Padahal harusnya Trump itu fokusnya adalah pada inflasi dan pada imigrasi. Akhirnya dia marah malah bicara tentang anjing yang dimakan, yang justru kucing yang dimakan. Anti teori ya Bu ya? Iya. Dimulainya dengan bicara tentang jumlah rally-nya. Jumlah rally-nya makin menurun, itu sengaja untuk jago banget ya Bu, dijebak ya. Begitu dijebak dia marah, dia kehilangan fokus. Kayaknya Ibu lebih suka dengan Kamala dong daripada Trump ya? Bukan, saya suka orang yang pandai. Pandai dan fokus ya. Artinya kalau mungkin kita nggak suka dengan Amerika, tetapi cara-cara mereka menyusun leadership itu, leadership dan siapa yang akan unggul, itu bolehlah kita contoh sebagai model untuk anak muda ya. Jadi jangan hanya sembunyi-sembunyi di balik macam-macam trik, tapi benar-benar menunjukkan bahwa dia agile, dia smart, dia intelligent ya. Itu yang sebetulnya menjadi modal mereka untuk maju. Kan dulu waktu debat, dulu kita punya juga calon perempuan ya, Hillary ya, waktu melawan Trump, yang kita pikir Hillary-nya ngabisin Trump, tapi begitu pemilihan kalah juga ya Bu? Dibantu oleh medsos yang dikacaukan oleh Donald Trump kan. Cambridge Analytica kan dibayar untuk mengambil data semua dari Facebook, dari medsos semuanya, dan dibuat agar publiknya itu dibuat demonstrasi. Jadi saya ingat saya sedang melihat Parkland shootings di Twitter, tiba-tiba ada kata-kata Rusia keluar di situ. Jadi memang mereka sudah infiltrate ya. Sekarang udah ketahuan kan, mereka juga main dengan Rusia dulu ya. Sekarang ini dalam pemilu ini. Ada lagi? Kemarin Merrick Garland, Attorney Generalnya, persis waktu setelah dukungan dari Liz Cheney keluar, Merrick Garland menuduh bahwa sudah jutaan dolar digelontorkan oleh Rusia ke perusahaan-perusahaan iklan untuk melakukan fokus kepada mengalahkan Kamala Harris. Tapi bukannya kemarin si Trump marah ya karena Putin katanya lebih ke Kamala ya? Itu kan kata-katanya dia untuk menjelekkan bahwa Kamala adalah Marxist, bapaknya adalah profesor Marxism dan segala macam. Jadi sebetulnya it has nothing to do with that, karena Rusia lebih suka Amerika kacau. Atau mungkin Donald Trump menutupin dukungan dari Rusia itu dengan justru mengatakan sebaliknya. Ya bisa saja, politisi kan macam-macam taktiknya ya. Orang uangnya yang kuat, kalau di Amerika sih siapa yang bisa bayar yang akan dapat hadiahnya gitu loh ya.
Menurut Ibu kenapa ya kalau Rusia Putin walaupun kita belum terbukti nih Bu ya, lebih memilih Donald Trump daripada lawannya? Dia tahu kalau kalangan yang lebih fokus seperti orang liberal, mereka berpikir secara liberal internationalism. Artinya ada ideologi yang ingin menerapkan ideologi tersebut agar seluruh dunia bisa sama bahasanya dengan mereka. Jadi kalau orang liberal yang menang, tentunya tujuannya adalah mengatakan hal yang sama agar seluruh dunia takluk dengan dia. Tapi masalahnya kan ada national security state yang dibangun oleh Paul Nitze ya, waktu Cold War, dan Cold War itu mereka berhasil menghimpun konsensus dari kelompok state managers dengan business class. Nah, business classnya ini yang akhirnya karena terlalu sering berperang, mereka merasa dirugikan sehingga beberapa tokoh kapitalis yang utama seperti Robert Mercer, seperti Elizabeth DeVos, seperti Koch brothers mengeluarkan uang untuk memilih aja seseorang yang agak kurang pandai ya, untuk dijadikan presiden untuk mengacaukan dengan tuduhan-tuduhan yang terstruktur ya. Misalnya tentang deep state, adanya deep state yang membuat Amerika miskin dan sebagainya, sehingga itu bergulir ya. Tapi sekarang kan Trump lama-lama juga makin menua ya. Jadi kemampuan dia untuk melakukan manuver-manuver yang sangat luar biasa sebelumnya itu udah makin menurun. Dan dari orang-orang kaya itu tidak pernah ditegaskan kenapa mereka membantu membesarkan seorang business person seperti Donald Trump ini. Karena nggak ada tujuan apa-apa, hanya tujuan pokoknya berikan aja uang. Robert Mercer kaya sekali, istrinya juga right wing. Dan ini awal di mana populisme Amerika itu sebetulnya bertujuan untuk menghilangkan kemampuan Amerika untuk melakukan terobosan di bidang international liberalism ya. Adakah banyaknya orang-orang bisnis mendukung Donald Trump? Karena Donald Trump juga adalah seorang businessman yang sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh businessman, ya kan? Dan dengan program dulu Amerika Great Again, kemudian ada pembatasan trade dengan China gitu, sehingga mereka lebih favorit ke Donald Trump. Belum tentu juga. Jadi kalau dilihat Donald Trump is uneducated dalam artian yang seperti seorang rejim liberal ya. Kalau rejim liberal itu kan tokoh-tokohnya memang dikumpulkan. Saya ingat kalau di Amerika ada masalah dengan Cina, semua ahli Cina dikumpulkan. Kalau ada masalah dengan Indonesia aja, waktu kita baru transisi reformasi itu, Madeleine Albright mengumpulkan semua ahli Indonesia untuk kira-kira akan bagaimana nih kepada Indonesia. Lalu lahirlah seorang dubes yang namanya Gelbart waktu itu kan. Dan Gelbart bisa membuat Rizal Ramli menjadi menteri dan sebagainya ya. Gus Dur menjadi presiden dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari langkahnya, orang bisnis jarang berpikir secara scholarly ya. Jadi yang berjalan itu adalah pemikir-pemikir mereka, jadi think tanknya mereka untuk kira-kira kalau negara ini akan diapakan. Seperti sekarang kita akan kena sanksi nih soal nikel kan, dianggap membawa child labor. Ya. Jadi kalau mereka sudah mulai berpikir begitu, biasanya menandakan satu langkah perubahan yang ya dia perhitungkan lah kira-kira ini akan stabil nggak Indonesia. Bu, balik di pemerintahan Biden, kita tahu di masa Biden banyak sekali konflik ya, banyak sekali menciptakan perang, terutama yang paling dahsyat tuh mereka mendukung Ukraine, kemudian apa yang di Gaza gitu yang secara ekonomi sangat menyusahkan Amerika, inflasi tinggi ya kan, dan banyak ada perlawanan dari negara-negara lain. Kalau kita lihat ini masa transisi geopolitik ya. Transisi geopolitik itu juga ada perhitungan resources ya. Resources yang ingin diamankan adalah seperti neon gas, seperti elemen-elemen yang untuk membuat chips ya, yang ada juga di Ukraine. Ada di situ. Jadi misalnya harus dilakukan sesuatu ya ada kaitannya dengan resources atau materials yang dibutuhkan untuk misalnya menyaingi kemampuan Cina untuk menyusun
strategi yang menggunakan chips agar mereka kekurangan chips itu. Ya, jadi kalau dilihat dari apa yang dilakukan, ini adalah kelanjutan karena sebetulnya yang menjadi konflik dasar adalah strategi yang lama itu memudar kan. Strategi lama itu lahir dari Perang Dunia Kedua, lahir dari Cold War, lalu itu sudah menurun. Juga kecenderungan kalau disebut oleh Eliot Cohen, seorang profesor dari Hopkins, mengatakan bahwa the long goodbye, the long goodbye of America, karena tidak ada lagi dari tokoh-tokoh politisi mereka yang percaya kepada bipartisanship. Nah, kalau bipartisanship menurun, artinya mereka akan susah menciptakan konsensus di antara kelompok-kelompok yang ada. Nah, kelompok yang ada itu tergantung lagi. Banyak kan masalahnya. Masalah misalnya Amerika itu diberi dana banyak oleh AIPAC. Jadi politisi mereka terkunci ya. Padahal dana AIPAC datangnya dari perjanjian Camp David. Kan perjanjian Camp David memberikan dana kepada Egypt dan kepada Israel supaya nggak berperang. Nah, dari dana itu dikembalikan lagi untuk membeli politisi Amerika. Jadi semakin lama semakin tidak bisa diakui secara terus terang kenapa Amerika bungkam sekarang mengenai genocide di Gaza. Karena begitu mereka membuka mulut sebelum pemilu, mungkin dana itu akan habis di stop oleh Israel. Nah, seperti kita lihat Bowman kalah oleh Latimer di New York. Lalu Cory Bush yang selalu bicara, ayo AIPAC harus diregulasi. Kalah juga di Colorado. Dana yang sama yang tadinya dikasih ke Cory Bush dikasih ke lawannya. Wesley. Selesai itu. Ya, jadi sebetulnya pembungkaman ini opportunistik sifatnya. Dibutuhkan oleh Partai Demokrat untuk memenangkan karena mereka punya proyek-proyek besar, yaitu proyek misalnya membalikkan keputusan Supreme Court tentang aborsi. Yang lalu bagaimana menciptakan keadilan yang lebih aktual bagi rakyat Amerika. Itu segitu pentingnya isu aborsi itu, Bu, ya, untuk orang Amerika. Karena mereka kan liberal ya. Liberal artinya freedom, productive freedom itu harus dikuasai oleh perempuan dan perempuan itu harus menguasai badannya. Sehingga itu sangat intens gitu mereka rasakan. Karena misalnya di Texas ada bonding ya yang dibuat kalau misalnya seorang itu melaporkan seorang pasien pergi ke dokter untuk memeriksakan kondisi kandungan, dia bisa dapat hadiah kalau melaporkan karena orang tersebut dan dokter tersebut akan kena perkara. Hanya meriksa saja kena? Ya. Emang apa yang diperiksa? Yang melaporkan itu dapat dana, jadi dia diberikan. Bukannya kalau melakukan tindakan aborsi baru? Enggak. Bukan, yang melaporkan itu dapat dana di Texas. Hanya ada seorang pasien, perempuan, diperiksa. Makanya mereka kebanyakan lari ke negara-negara bagian lain yang memungkinkan mereka diperiksa. Jadi lama-lama freedom itu memang hilang. Kalau freedom hilang, dibayangkan saja di negara yang menyebutkan dirinya sebagai negara liberal, tapi tiba-tiba memeriksakan diri untuk menyelamatkan diri saja sulit ya. Jadi banyak hal-hal yang paling fundamental, hanya masalahnya seberapa jauh seorang kandidat perempuan itu bisa memperoleh dukungan dari masyarakat Amerika. Karena mereka juga harus menyesuaikan diri ya, bahwa perempuan itu memang boleh menjadi pemimpin. Itu yang belum pernah terjadi. Belum terjadi. Kan wanita itu baru boleh memilih kira-kira berapa puluh tahun yang lalu saja. Iya, kayaknya duluan berapa negara, Amerika itu bukan negara pertama yang memberikan hak voting ya untuk ke perempuan ya, Bu ya. Iya. Itu yang berat. Jadi supremasi male supremacy itu masih terasa. Masih terasa. Negara pertama kalau nggak salah yang memberikan hak itu Selandia Baru kalau nggak salah ya, Bu ya. Mungkin ya. Tanya Pak Tantowi. Tanya beliau ya. Kalau nggak salah begitu, kalau ingatan saya benar ya. Agak berat juga. Tapi ini masalah Supreme Court, masalah yang sangat
sangat mendalam untuk mereka, karena itu jelas kalau orang liberal ya they want free life, they want to be able to to protect themselves, ya itu hilang. Kemarin dalam debat itu antara Kamala dengan Trump cukup lama ngomongin tentang aborsi ya Bu ya. Ya, karena Trump mewakili orang-orang yang mendukung pro life, tapi lucunya pro life guns boleh. Jadi gimana itu? Jadi agak oksimoron juga. Agak-agak double standard double Amerika standard, tuh ya. Jadi saya agak gembira juga ya bahwa prosecutor bisa memasukkan Donald Trump di dalam jebakan. Nah, itu kita butuh orang waktu debat pertama lawan Biden, saya kasihan lihat Biden Bu, ngomongnya udah mermer ya, nggak berani ngelihat, kadang-kadang matanya nggak fokus ya, nggak jelas ya Bu ya. Tapi untuk politisi yang senior, I was just wondering, apakah dia sengaja melakukan itu sebelum dia mundur? Supaya memberikan kesempatan kepada Kamala. Iya. Dan orang bersimpati kan ya Bu? Bersimpati, karena sebetulnya Biden juga dapat nama. Dapat nama juga ya. Kamu menyelamatkan negeri ini, gitu ya. Menyelamatkan negeri ini. Nah, itu kita nggak bisa raba kecuali nanti dia menulis buku ya, menulis buku bahwa that was a really a ploy, gitu ya. Yang sulit dalam masyarakat yang sepandai masyarakat Amerika ya, untuk orang Amerika ya. Kita nggak pernah tahu langkah mereka selanjutnya itu apa. Nah itu yang harus harus kita hati-hati. Bu, sorry Bu, ini mungkin agak di luar konteks. Saya pernah dengar satu talk show oleh tokoh Indonesia bahwa sebenarnya siapa aja yang menang jadi presiden Amerika tuh, mereka udah diatur tuh oleh invincible group di belakangnya. This is business class. They're represented by all these candidates. Jadi business class mereka yang memilih politisi. Yang disebut elit global itu ya? Globalis. Ya, globalis. Yang kita punya. Itu benar ya Bu ya? Saya belum lihat buktinya, tapi ternyata memang demikian. Ya, siapapun presidennya, dia bilang ya, udah dia ngatur di belakangnya. Ada kelompok. Itu ya. Jadi memang orang kalau punya uang kan begitu ya. Tapi siapa yang punya uang kan kebanyakan tokoh-tokoh Yahudi. Yahudi. Ya? Makanya Amerika tuh double standard sekali tentang apa? Ya karena kasus politisinya dibeli. Jadi politisinya dibeli. Menurut saya sekarang ini mereka bungkam. Kedua-duanya Bu ya, politisi Republikan. Ya dua-duanya dibeli. Dibeli. Dua-duanya dibeli. Cory Bush, satu lagi senator dari New Jersey itu. Dia orang kulit hitam tapi miliunan dolar dapat dari AIPAC. Mereka bermain dalam turf, greed, and ego. Begitu ada persaingan di antara mereka sendiri, itu yang didanain. Jadi saya lihat waktu Benyamin Netanyahu yang pidato di Senat. Saya pikir cukup 50-50 itu Bu, iya kan? Semua dapat. Semuanya mendukung. Semua yang nggak dukung, yang nggak berdiri cuma 7 orang kali ya Bu ya. Sebetulnya kalau mau lihat konspirasi ya kita pikir ya banyak cerita-cerita tentang kenapa John F. Kennedy meninggal. Sebenarnya dia tujuannya adalah meregulate AIPAC sebagai foreign agent. Mungkin Bu bisa terangin AIPAC itu apa sih? AIPAC American I forgot public. Pokoknya dia adalah lobbyist dari orang Yahudi. Tapi Yahudi yang mana? Yahudi kan Zionis adalah Zionis. Yahudi yang agama kan baik aja. Maksudnya Yahudi Amerika baik saja. Suami Kamala Harris sendiri seorang Yahudi Amerika. Jadi Zionis harus dibedakan. Kita harus cukup smart ya. Kita juga didatangi oleh mereka kan. Karena kita potensi untuk mendukung sebagai masyarakat Muslim terbesar. Tapi lupa begitu Zionis datang, tujuan mereka adalah menguasai Timur Tengah. Dan menguasai Timur Tengah perlu uang. Nanti lama-lama kita diadu domba untuk diambil tambangnya. Dan kan? Itu selalu ya berkali-kali dilakukan oleh Amerika ya. Bukan, Zionisnya. Orang Amerikanya. Afghanistan, Irak. Orang Amerika sih sebetulnya dia di drive aja lah. Di drive oleh kelompok-kelompok yang pandai. Yang
guru-guru kita kan semua mayoritas di Amerika kan orang Yahudi ya. Jadi kalau kita bicara itu sangat sensitif gitu ya. Sebetulnya harusnya kita nggak memilah-milah secara sektarian ya, tapi dalam kenyataannya yang sektarian itu yang berjalan, soalnya mereka mendanai. Mereka menguasai politik, menguasai ekonomi juga ya Bu ya? Mulai masuk ke Indonesia, mulai masuk. Oh iya? Ya, ormas-ormas agama kan didatangi oleh mereka. Nah sekarang ormas-ormas, kalau saya terus terang saya sangat sedih melihat negara saya. Sekarang ini? Karena seperti dijalankan tanpa pakem ya. Pakem itu kan ilmu ya. Ilmu itu kan kita menimbang segala elemen. Sepertinya pemerintahan sekarang ini adalah pemerintahan yang purely materialistic. Materialistic tanpa ada elemen intellectualism. At least kalau misalnya kita kembali zaman Orde Baru kan kita lihat ada Sujatmoko, ada orang-orang pemikir-pemikir, Rendra dan segala macam itu masih berjalan. Sekarang hampir nyaris nggak ada orang yang kira-kira nyambung. Okay, what do we do with what people feels, how people feels? Sampai saya sebetulnya terus terang saya nggak betah, sudah semakin tidak betah tinggal di Indonesia. Nah, I'm thinking of like maybe I should just leave it. Karena nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung dalam arti I have my ideas, I have my foundation to protect tribal people. Saya punya inadis.org ya. Tapi kebanyakan keluar dari kantong sendiri, nggak ada yang share. Jadi my ideas are not shared. Padahal that ideas is to include people, ngerti nggak? Jadi ya, paham saya adalah sebuah negara nggak boleh meninggalkan kelompok-kelompok walaupun dia hina dina di kelompok mana, harus inklusif. Karena Republik Indonesia itu adalah republik yang dientrust oleh suku-suku dan sultan-sultan untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau pimpinan negaranya tidak lagi memikirkan rakyat yang menyerahkan wewenang tersebut kepada Republik Indonesia, tentunya mereka bilang buat apa tinggal di Republik Indonesia ya? Kalau sehari-hari orang biasa itu hanya melihat batu bara lewat, emas lewat, tapi mereka hidupnya tetap sulit. Seperti di IKN, orang-orang Dayaknya digusur-gusur, dari wilayahnya. Nah ini kan harusnya ada pemikir-pemikir, tapi saya dari UI sendiri merasa bahwa UI sudah dikendalikan, dibungkam. Jadi dosen yang biasa itu kalau berani bersuara akan dipecat. Kemarin kan Pak Renald Kasali cukup bersuara ya Bu ya? Renald kan he has a charming way of doing things. Ya. Jadi ya kalau misalnya semua jadi orang seperti Faisal Basri ya itu padahal Faisal bagus banget berjasa, sangat berjasa. Tapi kita kehilangan juga dengan tidak adanya Faisal Basri. We miss him a lot. Yeah. He was so honest, he was so forthright. Ya begitulah. Nah makanya kan susah. Saya harap Pak Helmi karena mempunyai podcast begini, kalau bisa mengajak sedikit demi sedikit untuk menjadi bangsa yang lebih baik. Bangsa yang lebih baik itu harus ada intellectual sources-nya. You don't play Kita around. kekurangan teknokrat ya Bu ya. Zaman intellectual atau philosophers to dissect issues, bukan issues yang dibuat-buat untuk gosip-gosip, untuk remeh-temeh gitu loh ya. Kita sekarang punya orang filsafat yang sangat ketemu, Rocky Gerung. Oh Rocky bagus. Sangat pandai. Sangat pandai, karena kita butuh contoh dari orang yang sharp, yang berani. Kan Kamala menunjukkan itu ya. Kemarin. Jebakan-jebakannya itu biasanya dia tatap itu. Biasanya Donald Trump adalah pelempar, kalau dalam bahasa baseball adalah curveball-nya dia yang lempar. Ini curveball-nya Kamala ya. Terjebak dalam rabbit hole. Dia dikasih jebakan satu, makan, dikasih jebakan lain, makan lagi. Akhirnya dia kehilangan konsentrasi. I like that because you have to show. Ini bukan karena ibu perempuan ya? Apa? Bukan karena ibu perempuan gitu. Bukan. Ada. I was like intelligence, you know, like if you see Bill Clinton, Bill Clinton is very smart. Juga Biden in a sense,
We don't know his real reasons kenapa dia bungkam pada saat itu. Kan dia harus membuat agar faktor perempuan ini muncul karena sesuatu hal. Ya kan? Jadi kalau sesuatu hal itu artinya dia harus menderita, dihina karena dia nggak bisa ngomong, mungkin itu satu taktik. Tapi Biden kan berkali-kali dalam speech sebelumnya salah ngomong, salah sebut orang, salah nyebut angka. Biasa itu. Kalau di Amerika kan presidennya aja udah kayak Ronald Reagan, what did he do? He didn't really do anything. Ya. Jadi lazim lah begitu. Cuman masalahnya kita nggak pernah tahu the trick of leadership ya. Trick of leadership. How do you introduce something? Misalnya kita diintroduce untuk menjadi negara yang berpikir. How do you do that? Kan harus ada triknya ke situ. Kalau enggak ya hilanglah semua suara-suara yang ada manfaatnya untuk bangsa. Bu, saya balik lagi, Bu. Ini kan kita ntar lagi akan terjadi pergantian kepemimpinan. Do you have hope akan lebih baik Indonesia? Dalam pandangan, dalam perspektif. You must have hope, but you must remember. We must have hope. You must have hope. Setuju. You must remember, nggak bisa ada yang ditinggalkan. Walaupun dia hina, dina, yang kecil-kecil. Sekarang modelnya adalah model bullying ya. When I see what's happening, it's bullying. If you're a big bully, dia yang akan muncul jadi pemenang. Jadi nggak ada insentif untuk jadi orang baik. What do you think about Pak Prabowo? I'm very close to them. Yeah, I'm very close to Hashim. Tapi kan, I don't get involved. But you have hope? I must have hope. I must have hope. Like we had hope when Pak Jokowi was normal. Sudah itu kan mulai kehilangan hope ya. Jadi itu yang harus konsisten. Makanya hukum harus didahulukan. Hukum harus tegak. Harus tegak karena hukum itu yang menjaga agar pemimpinnya itu tidak menyalahgunakan. Nah ini yang kira-kira menyelamatkan Amerika Serikat itu adalah orang-orang seperti prosecutor si Kamala ini. Dia kan prosecutor, jadi cara dia facial expressionnya dan segala macam. She's going to make Donald Trump dinner in her dinner plate, gitulah. She's very charming. Very charming and very smart. You need smart people. Pak Helmi, you can do podcasts to entice people, to be smart and to be brave, to be expressive and to be intelligent, you know. Jadi yang kurang di sini adalah orang tunjuk tangan untuk hal-hal yang baik. Lebih sering membuli untuk kira-kira mendapatkan apa yang dia mau, padahal itu is all bullshit. Ya kan? Jadi we emulate Donald Trump. We don't emulate Kamala Harris. Maybe we're not able to. Kan banyak lulusan FH, tapi kan kita lihat sendiri kacaunya hukum kayak apa di sini. Kemarin kalau lihat dari, saya baca track terakhir, popular vote-nya, polling udah berimbang ya Bu ya? Masih Donald Trump masih sensitif. Sedikit lebih, slightly. Sensitif di North Carolina, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona juga. Karena memang kalau negara-negara bagian yang merah itu susah sekali untuk menjadi biru. Apalagi waktu dia menjadi biru karena Joe Biden adalah laki-laki. Ini susahnya Arizona untuk menjadi biru mungkin karena kandidatnya perempuan. It's a challenge. Mungkin Ibu bisa terangin, di Amerika itu kan electoral vote ya. Bahwa satu state itu satu suara. Jadi bukan banyak-banyakan popular vote yang milih kan, gitu ya Bu ya? Betul ya Bu? Dan katanya sudah ada state yang memang pasti Republik, state yang Demokrat, dan kemenangan akan ditentukan oleh swing state, gitu ya Bu ya? Iya, jadi first past the post biasanya dapat semuanya, tetapi electoral delegates itu nggak bisa dipengaruhi untuk kira-kira kamu misalnya first past the post adalah orang Demokrat, tapi delegates-nya itu punya intrik untuk menjadi kanan, nggak bisa di stop. Nah ini adalah upaya dari kelompok Republican untuk menguasai state
representative. Nah, state representative itu membawa tema-tema yang akan mempengaruhi negara bagian tersebut ya. Jadi seperti pilkada-pilkada bupati-bupati lah gitu lah. Pilkada-pilkada di daerah kebanyakan red state itu diabaikan oleh Demokrat sekian lama. Jadi mereka seakan-akan diabaikan karena mereka tidak suka pada pendidikan, mereka orang sangat Kristen, mereka adalah petani-petani. Jadi dianggap kurang hip lah. Kalau orang liberal kan maunya yang urban, yang open-minded. Nah, open-minded kan susah ya untuk diterapkan di wilayah-wilayah rural ya. Karena mereka sangat isolated, sangat Kristen, dan untuk menjadi accepting imigran, apalagi kalau dia di demagoguery ya, yang terjadi kan demagog si Donald Trump membangkitkan kebencian-kebencian sehingga itu bangkit. Jadi sebetulnya itu ada dasarnya karena pilkada-pilkada mereka itu dikuasai oleh orang kanan, tema itu dihidupkan. Sehingga akhirnya Demokrat kaget gitu loh bahwa biasanya mereka yang selalu menang karena orang-orang yang miskin jauh lebih banyak dibandingin orang yang kaya. Biasanya mereka akan memilih Partai Demokrat. Tapi nggak taunya mereka lupa menguasai. Nah sekarang mereka udah ingat. Jadi misalnya di State House di Virginia, di Wyoming, di mana-mana udah mulai ada balance ya. Di Michigan juga kemarin kalau nggak salah akhirnya dapat juga Partai Demokrat bisa menguasai council-nya gitu lah ya. Jadi di situ banyak pelajaran. Sebenarnya kalau kita mau Indonesia menjadi lebih baik, pilkada-pilkada itu dibuat baik gitu loh. Dibuat baik dengan orang-orang yang ya kita, kalau aspirasi saya sih orang tertarik kepada intelektualitas. Karena itu yang akan menjadi warna. Nah sekarang warnanya kan siapa yang kasih uang, itu yang penting. Nah itu kan bukan pemikiran ya. Betul ya, popularitas lah. Popularitas apalagi diirangi dengan money politik. Pemikiran itu kan kita baca buku, kita baca artikel, kita konseptualisasi. Nah konseptualisasi orang sudah tidak tertarik. Karena peri kehidupan intelektual, kami dapat gaji kan seperti UMR. Di sini ya? Universitas tuh ya. Sebelum dapat tunjangan kinerja, pernah gaji saya 3 juta aja. Ya bener Bu. Iya. PhD loh ini. Tirta Mursitama PhD masuk ke UI dapat gaji 1.250.000, lalu dia angkat kaki kerja di BINUS. Karena memang pathetic. Sampai gitu sekarang, tapi sekarang udah tukin ya? Tukin ya. Tapi nggak gede juga ya? Nggak gede juga. Misalnya biasanya dapat 5 juta, dapat jadi 10 juta gitu lah ya. Tapi kan bukan, not a living wage lah. For a single person, you need at least 20 or 40 million per month ya. Nah itu yang ya berat sekali. Nah perebutan di sini adalah perebutan bukan berdasarkan merit ya. Sehingga akhirnya orang tidak tertarik untuk memperbaiki dirinya agar menjadi mercusuar bagi yang lain yang ikut untuk menjadi bagian dari pemikiran-pemikiran itu. Orang seperti Andi Wijayanto misalnya itu kan sangat intelligent ya. Tapi kan intellectual longingsnya nggak dipenuhi gitu ya. Malah mendapatkan sabda-sabda yang membuat dia kaget gitu kan ya. Jadi you don't banish your thinkers because you need these thinking people to run the country. You know? Nah itu yang susah. Pak Helmi mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari itu semua. Get people to talk, get people to understand the problem of the nation, and then become. Setuju saya. Ya ayo dong. Jadi, Ibu pernah lihat baca data nggak? Kalau kita bicara akademisi Indonesia ya, bahwa plagiarisme itu Indonesia termasuk yang paling tinggi dalam dunia akademisi. Prihatin Ibu. Sangat prihatin. Tapi kan nyatanya, misal seorang mengkaji terorisme, BNPT nggak mau share data. Jadi bagaimana Anda membentuk ilmu
Nah, kalau BNPT nggak mau memberikan data hanya karena dia tahu kalau tetap ada terorisme, uang tetap mengalir ke dia. Okay. Jadi ini masalah who gets what, when, and how. It's not about, okay, let's save this country. How do you save this country? You must have that philosophy, you must have that aspiration to become something of a better. Katanya begini, if the society is immoral, your market will become immoral. So the market reflects your morality. Ini kan market ya. Yeah. Kalau dibilang, how do you make someone think deep? Ya udah, give the incentive so that person will think deep. Jangan kayak Andi Wijayanto harus terima wejangan bahwa yang aneh-aneh dari presiden misalnya gitu ya. Kan kasihan sebagai seorang yang bisa berpikir secara jernih ya. Ke depannya bagaimana menghitung alutsista, bagaimana Indonesia bisa survive. Karena kita terus terang, kita punya sejarah ekspansi. Sehingga negara-negara ASEAN sebetulnya curiga sama Indonesia. Jadi yang berat adalah bagaimana kita berpikir bersama agar Malaysia tidak lapor ke Amerika kalau Amerika mau menjual hal kepada Indonesia, dibilang jangan jual yang itu, kami takut. Singapura juga begitu. Jadi sebetulnya itu kan perlu soft thinking ya. Dan saya dengar, nggak tahu benar apa tidak, katanya untuk membaca hasil-hasil dari Lemhanas itu membingungkan karena isinya itu adalah orang yang numpang nama. What do you mean? Jenderal-jenderal yang numpang nama, seakan-akan dia yang membentuk, padahal isinya kacau balau, nggak bisa dibaca. Dibuat orang lain? Nggak deep. Nggak deep, oke. You have to be Rand Corporation type. You have to be deep thinkers, to be able to produce a document that is readable, okay? Nah, gimana kita sebagai bangsa? Orang semua negara ASEAN itu juga curiga sama Indonesia kok. Kita bisa survive apa enggak dalam South China Sea warfare, di mana nuclear ships are going about, okay? Lalu langkah berikutnya apa? Jangan hanya mikirin bagaimana menguasai Wabu, bagaimana menguasai Morowali. That's beyond my understanding. Okay? Jadi kalau misalnya kita mau membuat negara ini jauh lebih baik, stop bullying, stop lying, stop not thinking, because you need to think. You need to think deep. Orang Amerika akan lihat kita. Orang Rusia akan lihat kita, orang Cina akan lihat kita. Geblek banget nih bangsa, tinggal aja ditindas. Ya kan? Tentang drone Cina yang berkeliaran di air, pernah dijelaskan nggak? Apa itu drone Cina yang ada di air perairan Indonesia? Saya khawatir kalau setiap negara itu memasukkan dana begitu besar dalam investasinya, dia akan jaga itu dengan militernya. Do we think about that? Lalu survivalnya gimana? Saya bisa lari, berapa ratus juta rakyat Indonesia nggak bisa lari. Jadi untuk di-inspire juga, saya selalu menginspire anak-anak S1 lah. Kalau kamu merasa ini sudah nggak benar, make a press release, say what you think. Okay? Karena mereka kan dilatih untuk berpikir cerdas ya, dan sangat cerdas. Anak UI sangat cerdas. Tapi karena lingkungannya itu benar-benar membuat mereka kalut ya. Apalagi kalau mereka masuk ke dalam sistem yang sudah terorganize korupsinya, ada proyek-proyek fiktif, uang berkeliaran yang tidak benar gitu ya. Jadi bagaimana Anda menyusun negara? Ya, it's very frightening. Untuk orang-orang yang tertinggal, nasib mereka nggak bisa makan atau tanah mereka diambil. Tapi untuk orang yang mau hidup biasa saja, apa bisa? Apa bisa melangkah lebih lanjut? Sekarang untuk NGO susah untuk dapat corporate contributions. Beda dengan zaman Soeharto. Kita bisa ke Freeport misalnya saya untuk American Studies dapat uang. Jadi
When do you stop? When do you stop being greedy? Being morowali and wabu and all that. Sementara orang lain nggak bisa makan. Saya merekrut my graduates untuk kerja karena mereka nggak punya kerja. Nggak punya kerjaan. Anak-anak umur 21 dan lain-lain. Lalu kalau mereka mau besar, bagaimana mereka besar? Kalau kita lihat dulu Pak Hadi Susastro, Mari Pangestu dan sebagainya, mereka besar karena mereka punya ruang untuk bergerak ya. Sekarang kalau saya lihat murid-murid saya semua yang di CSIS, when are they gonna be the next Mari Pangestu? When are they gonna be the next Hadi Susastro? Income wise, depleted. Ruang untuk menjadi orang yang bergerak secara baik, nggak tahu dulu ya. Zaman Pak Harto, kenapa bisa ada CSIS yang orang-orang yang menonjol gitu ya? Sekarang kalau lihat orang menonjol, orang yang bullying aja dan lying and then becoming part of the system because of mau disandra, ya kan? Itu kan kelihatan Pak. Kalau nggak ada media nggak kelihatan, tapi sekarang karena medianya itu sangat cerdas sudah, kita nggak bisa mengajak orang untuk menjadi orang baik karena dia bilang di mana tempatnya untuk menjadi orang baik. Nah, jadi geopolitik it's needing people who really think, ya, seperti orang seperti Andi, seperti yang Edi Prasetyono dan sebagainya, yang orang-orang baik ya. Orang baik tinggal dihitung jari. Kawan-kawan saya banyak yang meninggal Pak, kurang nutrisi. Dosen UI. Terakhir Bang Faisal ya? Ya. Dan pernah Departemen HI satu seri meninggal pada muda-muda. Jadi, to be a scholar is expensive. I happen to be lucky, anak seorang TNI, Kami tinggal di luar negeri, kami balik lagi, udah lebih smart. Of course I know the network. And I can survive. Tapi untuk orang yang biasa susah sekali Pak Helmi. Oke, ini renungan untuk kita ya. Semoga ini, apalagi kita ada menjelang peralihan ya. Di mana kita bagaimanapun kita harus punya hope. Bu, balik ke Amerika. Menurut Ibu, prediksi Ibu ini siapa akan menang? Trump or Kamala? Your prediction. Kan tinggal berapa minggu lagi nih? It depends on the cycle. The cycle seems to be on the side of Kamala. Jadi maybe popularity does have its impact. Kalau sampai Kamala kalah, saya kaget. Saya akan kaget. Saya prediksinya kalau bisa dikuasai, North Carolina sudah agak bergeser sedikit, Arizona bergeser, dan Pennsylvania juga bergeser. Kalau Wisconsin aja mau jadi merah nggak apa-apa lah, tapi kalau yang lain-lain ini yang key states itu has to be secured. Dan orang-orang yang Republican sudah juga mendukung. Jadi ini bukan hanya Demokrat. Jadi untuk pertama kalinya bipartisanship menjadi pembicaraan di antara mereka. Dick Cheney mendukung, Mitt Romney mendukung, Liz Cheney mendukung, 200 staf dari mantan-mantan presiden Republican mendukung Kamala. Jadi sekarang tinggal kita tunggu yang besar-besar seperti George Bush dan kawan-kawan itu yang mantan-mantan presiden ya. Kelihatannya kalau misalnya sampai jadi bipartisan, saya terus terang saya mengharapkan Amerika di bawah Demokrat karena jauh lebih baik ya. Kita juga approach-nya lebih baik kepada embassy. Kalau Republican udah agak susah sekali. Kalau mereka mau melakukan sesuatu, agak susah ditembus ya. Republican. Tapi kawan harus tetap punya Republican friends, karena itu selalu mereka lebih dekat dengan national security dan sebagainya, jadi masih bisa diajak discuss lah. Tapi saya akan sangat berharap kalau Kamala, jadi it'll inspire us karena dia seorang legal expert. Mungkin kita jadi meminjam dari popularitas dia untuk memperbaiki hukum Indonesia. Itu yang saya harapkan karena Amerika mau nggak mau kita bercermin kepada dia. Cerminan yang sangat dominan ya. Karena kalau kita lihat
budayanya itu loh Pak Helmi. Ya kan? Pak Tantowi sendiri Western. Country. Country, ya. And how to make $1 million, right? How to make $1 million. That's so very American. That's so very American. And what's usefulness about being Americanized is they're seeking for practicality. Kita kan terlalu rumit ya. Meraba Indonesia tuh penuh mysticism, penuh hitung-hitungan gimana nih? Ada mistik ya. Jadi kalau misalnya everybody could be inspired by the new theme, which is bipartisanship and democracy and equality, maybe we'll be inspired because I need this intellectual core to be able to discuss things rationally. Ya itu yang kurang Pak. Sangat kasihan Indonesia benar-benar, saya sedih loh. Kemarin Taylor Swift membantu ya Bu ya. Apakah ini big impact gitu untuk Swifties ya. Untuk terutama generasi Z yang generasi Z ya. I recruit generasi Z di NGO saya. I'm kind of like, I wish they would be more Americanized. I would be more moving forward. Not more Chinese. Enggak. No. I don't understand the Chinese. I don't understand them, so I have no idea of what they're going to do next. Oke Bu, ini last question. Apa pengaruhnya kalau Trump menang bagi Indonesia dan apa pengaruhnya kalau Kamala Harris menang bagi Indonesia? Kamala. Which one is good? Which one is better? Kamala is better for me. Because no, I mean for Indonesia. For Indonesia, she's more balanced. She's a woman. A woman would never be going haywire, going crazy, She would be more listening to advice. Nah, advisor-nya ini yang kita harus lihat. Advisor-nya Kamala adalah orang-orang yang tidak menginginkan Amerika menjadi terlalu dominan. Tapi kan pertanyaannya, apakah dunia ini bisa dirubah menjadikan Amerika tidak lagi menjadi dominan. Nah, itu kan masalahnya di situ ya. Kalau kita lihat betapa agresifnya Houthi misalnya, Houthi. Kalau Amerika nggak ada untuk menjaga semua kestabilan ini, apakah ada kestabilan internasional? Jadi ada apa yang disebut sebagai public goods in the form of international security. Can we create that if America is not there anymore? Jadi Ibu tak berharap Amerika menjadi polisi dunia gitu? Bukan polisi dunia, tapi provide that international security. Karena challengers-nya kan banyak. Challengers dari Iran, dan setiap presiden Amerika mempunyai policy yang beda-beda. Kalau perjanjian dengan Iran masih tetap, tidak dirubah oleh Donald Trump, mungkin lebih bisa control what they were going to do. Tapi karena setiap presiden mempunyai policy yang berbeda-beda, saya harapkan kelanjutan dari build back better, bipartisanship yang dilakukan oleh Joe Biden, itu bisa dilanjutkan oleh Kamala Harris sehingga bipartisanship di Amerika terwujud kembali dan ketenangan Amerika itu menjadi bagian dari hopefully interlocution dari macam-macam negara itu jauh lebih baik dibandingkan. Artinya ada koreksi ya Bu ya dari Kamala kalau dia menang terhadap kebijakan-kebijakan dilakukan oleh Joe Biden ya. Dia akan menanggulangi Palestina. Itu yang utama. Yang lebih wise. Karena sudah melewati elections ya. Elections ini kan mengandung sensitivitas karena AIPAC. Jadi kalau dia bersuara sekarang ini keras, AIPAC akan menghancurkan Partai Demokrat. Kalau tentang Ukraine gimana Bu, Kamala? Kamala will stop Russian from bothering the alliance. Dan masalahnya kan Donald Trump, kalau sudah ada alliance di Europe, would you allow Russia to come into Europe and take it over? Nah, Kamala kan dia bilang, kami akan menjaga agar Rusia tidak mengancam Eropa. Kan dia cuma ngambil Ukraina doang, Bu. Tapi itu pun karena Ukraina, bukan dia kan cuma dulu awalnya kan Bu kita tahu perangnya.
Dia cuma tidak happy bahwa Ukraina apply mau jadi NATO gitu ya kan. Only that, bukan invasi juga. Tapi kalau orang punya kekuasaan, apakah bisa dikendalikan? Ya. Understand. Ya, masalah. Kalau Indonesia berkuasa juga mungkin diambil Malaysia kali ya. Don't say that. Atau Filipina diambil juga. Ya, we have that record. Okay. Jadi kalau misalnya tetangga kita takut dan melapor-lapor kepada Amerika supaya nggak menjual senjata ke Indonesia, juga kita, ya? Iya, makanya you need a softer approach. You need intellectual wisdom ya. Intellectual wisdom yang nggak ada, yang kita terlalu sering sejak zaman Bung Karno kan nasionalisme yang sangat berlebihan. Jadi harusnya kita melihat dan mempelajari dan bagaimana mengangkat yang miskin dan menginclude semuanya agar Indonesia menjadi sejahtera. And what happen kalau Trump yang menang? To Indonesia. Trump akan meninggalkan ASEAN. Dia nggak peduli dengan ASEAN, dia hanya mau berhubungan dengan China dan Rusia dan North Korea. Karena dia menginginkan kekuasaan sebagai diktator. Jadi dia nggak suka dengan hal yang terlalu nggak penting dari itu untuk dia. Nggak penting ya. Nggak penting. Dia yang penting untuk kepentingan Amerikanya ya. Iya. Kepentingan dirinya sendiri terutama. Dia nggak mementingkan kepentingan Amerika. Mana dia mementingkan kepentingan Amerika? Dia marah-marah sama Cina, ternyata semua produksi Ivana Trump is made in China. Dan dapat lisensi dari Cina dan sebagainya. Kan Cina paling pintar ya untuk mendekati kekuasaan-kekuasaan yang demikian. Jadi saya agak berbeda mungkin dari Bu Koni, walaupun Bu Koni sahabat ya. Tetap berbeda. Hai Bu Koni gitu. Mungkin lihat juga kali ya. Oke, thank you Ibu. Thank you. I don't know whether I have given you enough wisdom or not. Kadang-kadang saya kaget, wah ya gitu ya, gitu ya. Saya berharap my viewers gitu mendapatkan perspektif yang berbeda. Terutama menginspirasi agar tetap intellectually oriented. Because this is a very negara yang sangat rawan. Ya, Ibu dari berapa kali pernyataannya berharap betul ke depan kita lebih menghargai para akademisi. Dibutuhkan orang-orang yang punya pemikiran ya Bu ya. Pemikiran, belum tentu akademisi. Rocky kan bebas. Andi kan juga bukan akademisi lagi, dia kan bebas. Tapi kan dia sangat smart. You need smart thinker people. Yang dibutuhkan ya Bu ya. Thinkers. Like Agus Rodang. Sujatmoko Pak, dia kan juga orang lepas ya. Thinking hard. Thank you so much Pak. Nah, cukup nih. Kita bahas lagi. Ya boleh. boleh. Oke, wow. Terima kasih banget Ibu Suzy sudah. Saya terunjak-unjak gitu ya. Mungkin karena saya Jawa campur Amerika jadi agak bingung-bingung sedikit. No. Pemikiran Ibu so sharp ya. Jadi ini jadikanlah pemikirannya. Anda boleh setuju, boleh tidak setuju, nggak apa-apa. This is demokrasi, betul ya Bu ya? It's open-ended. Jadi kita akan jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak. Thank you, Bu. I'm honored. Saya dengan Anda. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.